Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bisultani awlika fi hadzal zaman. Ya Muhammad abdullah sifallah masnul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba Allah, para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Abah yang saya hormati, yang hari ini berada dimanapun. Kita patut bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kepercayaan usia kita, sehingga kita bisa masih bernafas dan kita sama-sama mengikuti manakib ini, dan kita bisa beraktivitas dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita pun berterima kasih kepada guru kita pengersa Abah, kepada Abah Anom, Abah Sepuh, sampai seluruh para silsilah yang telah menjadi tali wasilah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita, para ikhwan akhwat, terutama yang hari ini sama-sama kita manakib, yang memfasilitasi manakib ini. Kita terima kasih karena dengan semua ini kita bisa diberikan jalan untuk bagaimana kita mengobati diri kita agar sehat. Sehat lahir dan batin. Jadi alhamdulillah. Kenapa saya katakan sehat lahir dan batin? Karena sehat itu orang fokus kepada yang namanya lahir. Ketika ada penyakit yang berkenaan dengan fisik, contoh kita pusing sedikit, langsung kita obati. Ketika tubuh kita ada gangguan-gangguan yang berkenaan dengan kesehatan, langsung kita tangani. Kita datang ke dokter, kita minum herbal, kita minum vitamin. Sehingga orang hari ini fokus kepada sehat lahir dan batin. Padahal kita mesti sehat juga ruhani. Kenapa? Karena sakit ruhani itu tidak kelihatan, tidak nampak, tapi efeknya berbahaya dan bisa kepada fisik. Kalau kita lihat hari ini banyak penyakit psikosomatis. Penyakit fisik dicek ke dokter tidak apa-apa, tetapi kok sakit? Nah, inilah penyakit yang sumbernya dari ruhani. Gara-gara ruhani kita sakit, gara-gara ruhani kita ada penyakit, maka terjadi pertengkaran, terjadi pembakaran, pembunuhan, terjadi kebencian, segala macam problem-problem kriminalitas dan lain-lain. Sehari-hari orang melihat hanya sisi lahir, padahal sumbernya itu adalah ruhani. Nah, kita bersyukur, terima kasih kepada para guru-guru silsilah. Walaupun kita sadari masih banyak penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruhani, kita dibimbing, kita punya dokter. Jadi dokter ruhani kita itu adalah mursyid. Bagi orang yang tidak mursyid, bagi orang yang tidak punya mursyid, maka dia tidak punya dokter ruhani. Maka Abah Anom pernah mengatakan, wala syakka anna ilaja amrodil batin kulliha wajibun. Maka tidak ada diragukan lagi bahwa untuk mengobati penyakit ruhani atau penyakit batin itu menjadi wajib. Karena kita tahu dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Nah, artinya ternyata tidak hanya fisik, ruhani kita punya penyakit, dan penyakit itu berbahaya. Banyak sekali riset-riset yang mengatakan kalau ruhani ya kita sakit, walaupun kita nampak di hadapan kita cantik, walaupun nampak segar, walaupun nampak tampan, walaupun nampak gagah, itu secara fisik, tapi kita nggak tahu secara ruhani dia sakit atau tidak. Abnormalitas adalah itu terjadi di sekeliling kita, atau mungkin diri kita melakukan sebuah perilaku-perilaku abnormal,
yang berkenaan dengan ruhani akhirnya berefek kepada kejadian-kejadian fisik. Nah, dokter ruhani ini mengajarkan kepada kita, mengobati kita untuk bagaimana ruhani kita sehat. Kita sadari, contoh, banyak sekali penyakit-penyakit atau sakit-sakit ruhaniyah kita. Kalau Abah Aos mengatakan bahwa roinun, kotoran-kotoran, ngeres. Jadi kalau kita punya rumah kita ngeres, itu harus cepat disapu. Sedikit sih, nggak banyak ngeres itu. Tapi kalau kena kaki nggak enak. Ngeres itu adalah pasir-pasir kecil, batu-batu kecil, tapi kalau diinjak nggak nyaman. Itulah kalau kita ada penyakit ruhani, maka itu ibarat roinun, kata Abah. Abah Awas mengatakan al-hijabu al-ha'il baina qalbi al-abid wa ma'budihi. Roinun itu atau kotoran itu adalah hijab antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mesti dibersihkan gitu. Diobati. Kita cek, kita sadari termasuk diri saya ya. Apa sih penyakit hati itu atau penyakit ruhani? Kalau kita penyakit fisik sudah banyak tahu, hafal ya. Ada kolesterol, ada diabetes, ada pusing, sakit perut, dan lain-lain. Dan ternyata sekarang sumbernya juga dari ruhani ketika diteliti. Yang pertama contoh kalau kita masih males sholat. Males sholat, berat sholat. Ini artinya kita masih punya penyakit ruhani. Kok asar lagi, kok maghrib lagi. Nah ini, jangan-jangan kita masih punya penyakit rohani, masih berat. Asar mepet ke maghrib, maghrib mepet ke isya, isya rada ke tengah, karena mikirnya masih panjang subuh, subuhnya telat, duhur mepet ke asar. Ini contoh kita akui, termasuk saya, kalau memang ada seperti ini berarti kita punya, masih ada penyakit rohani. Karena kalau kita berani meninggalkan sholat, Masya Allah, Pak, saya kan uangnya banyak, kaya raya, jadi saya nggak sempet untuk sholat ditinggal-tinggal. Karena ngurusin uang, ngurusin pekerjaan, catatan-catatan gitu ya. Nggak selesai-selesai kayak Teh Haja Susi gitu ya. Tapi kalau murid Abah jadi ya waktunya azan sholat gitu ya, kalau Teh Haja mah. Di luaran sana, atau mungkin di antara kita, kalau memang masih berat di situ, kayak kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Adakah orang di sini yang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Kaya raya. Halamannya saja itu emas. Kita halaman rumahnya apa nih? Emas atau perak atau apa? Beliau halamannya emas, uangnya banyak sekali, kaya raya, tapi beliau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau walaupun sibuk mengurus hartanya, tapi patuh tunduk kepada Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat, karena ada yang lebih kaya daripada kita. Pak atau kiai atau ustadz, saya miskin, jadi saya nggak sempat sholat awal waktu, nggak sempat sholat, ketinggal-tinggal. Adakah yang lebih miskin, dimiskinkan oleh Allah seperti Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub itu sangat miskin, dimiskinkan Allah dengan penyakitnya bertahun-tahun, sampai tubuhnya penuh dengan penyakit, saking miskinnya, semua istri-istrinya meninggalkan beliau, sampai ditinggalkan masyarakat. Tapi Nabi Ayub alaihissalam sangat patuh kepada Allah. Beliau sangat taat kepada Allah. Itu Nabi Ayub. Pak, saya ganteng Pak, saya tampan, banyak yang ngefans, banyak yang minta foto, saya nggak sempat sholat gitu. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Adakah yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf ketika beliau lewat di hadapan para ibu-ibu, para emak-emak, para gadis-gadis, di kirinya memegang katakanlah buah ya, di kanannya ada pisau, maka ketika sedang mengupas, Nabi Yusuf pun lewat sampai tersayat tangan-tangannya. Ini artinya apa? Saking tampannya Nabi Yusuf sehingga apa? Nggak terasa pisau yang tajam itu menyayat luka-lukanya, menyayat tangannya. Ketika Nabi Yusuf menghilang, baru terasa sakitnya. Dia terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun walaupun tampan, beliau tetap patuh kepada Allah, taat kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Maka kalau di sini ada yang merasa paling cantik, paling tampan, adakah yang sehebat Nabi Yusuf alaihissalam?
Oh Pak, saya sibuk belajar terus, saya kan ilmuwan. Adakah yang lebih hebat daripada Nabi Nuh alaihissalam? Beliau tinggal di gunung, beliau menciptakan, membuat perahu, walaupun tidak di laut. Perahu yang begitu besar, dengan arsiteknya, dengan kekuatan ilmunya. Adakah yang secerdas Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya pegulat, kekar, gagah, maka saya nggak sempat sholat. Adakah yang lebih hebat Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa gagah perkasa. Beliau ketika menghadapi musuh, sekali tonjok langsung pingsan. Sekali ini langsung ditekuk, habis sama Nabi Musa alaihissalam, saking gagahnya, hebatnya. Beliau pun sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan apapun kita, orang-orang terdahulu kita lebih hebat daripada kita dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun di sini kalau masih ada tentang ini, Masya Allah, berarti kita masih punya penyakit hati. Bagaimana sholat Abah? Dimanapun sedang kerja, sedang di jalan, Abah sholatnya awal waktu. Bahkan sholat Abah tidak membedakan mana wajib, mana sunnah. Sama sholat Abah. Kalau kita sholatnya wajib, baru kita serius Allahu Akbar gitu ya. Ketika sunnah, Allahu Akbar. Gitu ya. Ada tangannya geplak sana, geplak sini gitu. Karena apa? Dianggapnya sunnah qobliyah ba'diyah atau sunnah-sunnah lain atau duha. Tapi bagi Abah, sholat apapun, Abah mindfulness. Beliau sangat menyadari, sangat aware betul gerakan-gerakannya, kalimat-kalimatnya sama, sunnah atau wajib. Yang membedakan cuma satu, ini sunnah, ini wajib. Abah sama proses sholatnya, ini sholat menghadap Allah, tetapi yang membedakan status sholatnya, ini fardu, ini sunnah, tapi prosesnya sama. Sedang duduk, apapun sholatnya, luar biasa, sangat luar biasa gitu ya. Takbirnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita di kereta atau di pesawat, Allahu Akbar. Allah. Jadi merasa kita ya sholatnya duduk gitu. Padahal Abah saya melihat sangat rapi dan tertib gitu. Nah, ini contoh berarti Abah sudah sembuh, sudah hilang. Bahkan sudah tidak ada penyakit dalam ruhaninya tentang sholat. Nah, ini satu baru kita bahas tentang sholat. Berarti kalau kita masih malas, masih berat untuk sholat, masih ada penyakit hati, penyakit batin dalam diri kita. Belum lagi kita bicara tentang sombong. Wow, udah jelas. Ada orang yang sangat hebat. Bukan orang ya, artinya makhluk Allah yang sangat hebat. Gara-gara dia sakit kolbunya, sakit ruhnya, maka dia dikeluarkan dari sorga. Kita tahu dia adalah iblis. Iblis adalah imam para malaikat, lama tinggal di surga. Tapi gara-gara sombong, maka dia pun harus meninggalkan surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, semua suruh sujud. Hai malaikat, sujud. Malaikat pun sujud. Walaupun tadinya menolak, komplain. Tapi sujud, karena dia patuh kepada Allah. Pohon-pohon sujud. Alam sujud, semua sujud. Angin, udara, semua sujud kepada Adam alaihissalam. Hey, Iblis sujud kepada Adam. Dia pun mengatakan, ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia Adam. Adam baru diciptakan, aku sudah lama. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Gitu. Maka, kata Allah, baiklah, karena kamu sombong, kamu keluar dari surga ini. Nah, gara-gara sakit hati, maka dia suruh pergi dari surga. Tapi hebat, si iblis minta sama Allah, dua. Ya Allah, izinkan. Satu, panjangkan usiaku sampai kiamat nanti. Yang kedua, berikanlah skill, strategi agar aku menggoda cucu-cucu Adam alaihissalam karena aku keluar dari surga ini gara-gara Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah kabulkan. Dan hari ini si iblis terus beranak pinak dan masih ada di sekeliling kita. Nah, inilah makhluk Allah yang paling sombong, maka dikeluarkan. Nah, kita mengeri. Kalau kita masih punya sombong, berarti kita mengalami hal-hal seperti itu. Maka disinilah kita sadari, kita masih banyak penyakit dalam rohani kita. Kita butuh dokter, kita berobat. Manakib ini dalam rangka berobat. Ini adalah ramuan, ini adalah herbal. Ini adalah obat manakib ini dari dokter rohani kita, Abah. Maka dengan manakib, karena kita sadari masih ada penyakit hati, kita masih ada penyakit rohani, kita masih ada sombong, kita masih malas sholat, maka kita berobat. Kita makan obat daripada Syekh Mursyid, menu ramuan dari Syekh Mursyid, salah satunya adalah manakib.
Nah, manakib online ini adalah ramuan yang dipersiapkan oleh guru mursyid untuk kita semua dari penyakit-penyakit rohani. Pelit, medit. Nah, ini diajarkan oleh Abah. Contoh, ada istilah kata Abah, kalau kita ingin ngecek ibu-ibu, kalau seandainya dia punya penyakit pelit atau tidak, ke pasar. Ketika ketemu, Bu, berapa ini? Harganya 10.000. Di sebelahnya 9.000. Dia cari itu keliling, tawaf ke seluruh pasar gara-gara 1.000 gitu. Padahal penjualnya udah, Bu Haji makin cantik aja gitu, makin keren aja, kerudungnya bagus, tetap 1.000 aja ditawar gitu. Ini hati-hati. Maka kata Abah, kalau ini berapa harganya? 10.000. Sudah, 11.000 aja ya. Nah, harusnya begitu. Nah, tidak boleh nawar, kata Abah. Ciri Abah mengajarkan kepada kita agar tidak pelit, jangan pernah menawar ketika kita beli gitu. Jadi kita nggak usah tawaf keliling pasar, ujung-ujungnya belinya di tempat itu juga yang tadi gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ternyata kata Abah, tidak ada yang tertukar rezeki kita. Dengan sodakoh tidak ada miskin. Maka tidak ada istilah, tuh tetangga sebelah saya itu gara-gara rajin sodakoh, rajin manakiban, rajin memberikan fakir miskin, rajin memberikan yatim piatu. Sekarang dia miskin dan melarat. Ini gara-gara sodakoh. Nggak ada cerita begitu ya. Maka kata Abah Awas apa? Semua rezeki sudah dijaminkan. Kalau seandainya kita itu tidak tertukar rezeki kita. Gitu. Rezeki kita nggak tertukar, kata Abah. Karena jangankan kita salah, Allah tidak pernah akan tertukar setiap orang mendapat jatah rezeki. Jangankan kita, cicak aja kan bisa. Cicak makanannya apa? Cicak itu kan makanannya nyamuk. Di mana ketemu nyamuk sama cicak? Cicak di tembok, nyamuk terbang. Ketemunya di mana? Tapi kenapa itu nyamuk bisa dimakan? Artinya Allah memberikan rezeki tidak tertukar. Kata Abah, nggak usah khawatir sodakoh itu. Gitu. Makanya lagunya kan ada. Cicak-cicak di dinding, apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi nyamuknya datang sendiri gitu, bukan cicaknya terbang mengejar nyamuk gitu. Jadi kan cicak-cicak di dinding, dia di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuknya yang datang, rezekinya yang datang, tinggal diambil hap, lalu ditangkap gitu. Jadi cicak pun mendapat rezeki yang didatangkan Allah, rezekinya datang sendiri. Maka kalau kita masih pelit, masih medit, maka di situ ada penyakit hati, kita sadari. Maka Abah mengajarkan ada manakiban, ada online, ada offline. Manakib ini dalam rangka kita belajar untuk kita banyak sodako, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi. Dengan memberikan, berbagi, maka di situ ada secara psikologis ketenangan, kebahagiaan. Kita nggak mesti banyak, kita punya berapapun, yang penting kita sering loman, nggak menunggu harus kaya, menunggu harus banyak, kata Abah. Justru mumpung sedikit kita sodako. Malah Abah pernah mengatakan, sana pinjam uang, untuk apa? Saya pinjam uang untuk sodakoh. Sampai segitunya gitu. Kenapa? Karena di situ Abah sampai segitunya agar kita dapat rezeki gitu. Karena tidak mungkin akan miskin, kata Abah. Nah, ini semua pelajaran dari Abah gitu ya kepada kita, termasuk kepada saya gitu ya. Berarti kalau kita masih pelit, kita menyadari ini masih ada penyakit hati. Maka kita mesti butuh guru, mesti butuh dokter. Dokter ruhani adalah Syekh Muhammad Abdul Ghafur Mansur. Alhamdulillah. Semoga kita semua disembuhkan penyakit-penyakit kita, baik lahir dan batin, atau penyakit lahir yang bersumber dari batin, dengan guru kita, guru atau dokter ruhani kita, pengersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua sehat lahir batin, ditambah-tambah rezeki, ditambah-tambah keharmonisan, rumah tangga kita ditambah-tambah kebahagiaan, dan kita juga diistiqomahkan dalam 38. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.